Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akmal Fairuz Atafi Lutfi dari 1112 dengan nomor absen 2. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 5, yaitu tentang jejak langkah para ulama Indonesia yang mendunia. Jadi Indonesia telah lama menjadi tempat meninggalkannya kesan baik bagi para cendekiawan dan tokoh dunia yang pernah berkunjung. Budaya santun, murah senyum, dan ramah-ramah penduduknya menjadi ciri khas yang memukau. Dengan keindahan alam dan sumber daya yang melimpah, semakin memperkuat pesona Indonesia di mata dunia. Luasnya wilayah Nusantara terbentang dari barat, Sabang, Nanggore, Aceh, Darussalam, hingga timur, Merauke, Papua. Dari utara batasnya Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, dan dari selatan yaitu Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang luas ini bahkan dapat dibandingkan dengan wilayah Eropa yang membentang dari Inggris hingga Irak. Indonesia juga terbagi atas 3 zona waktu berbeda, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, mencerminkan keluasan geografisnya. Indonesia negara dengan penduduk mayoritas muslim, memiliki kerukunan antar umat muslim, memiliki kerukunan antar umat beragama yang sangat harmonis. Berdasarkan data dari 235 juta penduduk, sekitar 229 juta jiwa atau 87,2% adalah muslim. Keberagaman agama di Indonesia baik Islam, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu hidup berdampingan dalam keharmonisan keberagaman agama. Indonesia juga memiliki keragaman suku bangsa dengan lebih dari 740 suku dan sekitar 500 etnik yang menggunakan lebih dari 250 bahasa daerah. Jumlah pulaunya pun sekitar 12.504. Meskipun hanya sekitar 2.870 yang sudah memiliki nama resmi. Ketika banyak negara di berbagai belahan dunia mengalami konflik berkepanjangan, Indonesia justru mampu menunjukkan toleransi kedamaian. Hal ini menjadi pelajaran berharga yang harus disyukuri, serta menjadi dasar untuk mempererat persatuan baik dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, atau ukhuwah wathaniyah, yaitu persaudaraan sesama anak bangsa, dan ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan antar sesama manusia di dunia. Peran ulama Indonesia dalam perjalanan bangsa ini juga signifikan, tidak hanya dalam kemerdekaan tetapi juga dalam pengaruh mereka di dunia Islam. Beberapa ulama besar seperti Abu Abdul Muti Nawawi Al-Bantani, Syekh Yusuf Al-Makassari, Abdus Samad Al-Palibani, Nuruddin Arini, dan Syekh Abdurruf Al-Sinkeli dan Hamzah Al-Fansuri meninggalkan jejak besar. Mereka bukan hanya pahlawan bagi bangsa Indonesia tetapi juga memberikan kontribusi yang berharga dalam perkembangan Islam di tingkat global. Indonesia adalah contoh keragaman yang hidup dalam harmoni, dan ini dapat menjadi identitas kebanggaan bangsa Indonesia. Kemudian saya akan menceritakan atau berstorytelling tentang Abu Abdul Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau adalah salah satu ulama besar dari Nusantara yang memiliki pengaruh besar sangat luas di dunia Islam, terutama di kawasan Timur Tengah. Ia lahir pada tahun 1813 di Tanara, Serang, Banten, dan berasal dari keluarga yang sangat religius. Nama Al-Bantani merujuk pada tempat asalnya, Banten, dan ia sering disebut sebagai Imam Nawawi dari Banten. Untuk menghormati kebesarannya sebagai ulama, beberapa kontribusi Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu: pertama, pastinya kita melihat latar belakang dan pendidikan. Syekh Nawawi berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Umar bin Arabi, adalah seorang ulama lokal yang dikenal sangat dihormati. Sejak kecil, Syekh Nawawi telah menunjukkan kecerdasan dan minat luar biasa dalam studi keagamaan. Pada usia muda, ia mempelajari Al-Quran dan dasar-dasar Islam dari ayahnya dan para ulama setempat. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Mekah pada usia sekitar 15 tahun. Sebuah keputusan menunjukkan kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Kedua yaitu pembelajaran di Mekah. Di Mekah, Syekh Nawawi belajar dari berbagai ulama terkemuka yang berasal dari berbagai wilayah Islam seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang juga seorang ulama besar dari Nusantara.
Ia mendalami berbagai cabang ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan usul fiqh. Selain di Mekah, Syekh Nawawi juga belajar di Madinah dan Mesir yang membuatnya semakin matang dengan dalam ilmunya. Kemudian juga karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai seorang penulis produktif. Ia menulis lebih dari 100 buku dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya tafsir, fikih, tasawuf, gramatika Arab. Salah satu karya yang sangat terkenal adalah Tafsir Marah Labid atau Tafsir Munir yang menjadi rujukan penting dalam tafsir Al-Quran. Buku ini digunakan sebagai pondok pesantren di Indonesia dan bahkan di dunia Islam. Karyanya adalah fikih seperti Nihayat Al-Zain dan Uqud Al-Lujain. Juga sangat populer dan masih menjadi referensi hingga saat ini. Pengaruh dan pengajaran Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi guru banyak murid dan berbagai belahan dunia termasuk Nusantara. Ia dikenal sebagai ulama yang berpikiran luas saat menguasai berbagai bidang ilmu agama. Banyak ulama besar di Indonesia yang pernah belajar kepadanya dan kemudian menjadi pemimpin di tanah air seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari atau pendiri dari Nahdlatul Ulama NU. Sebagai seorang guru, Syekh Nawawi memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Kehidupan dan keladanan Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal karena kesederhanaannya dan dedikasinya pada ilmu. Ia memilih untuk mengabdikan hidupnya dalam mengejar dan menulis serta menanamkan nilai-nilai keislaman yang damai dan toleran. Beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya di Mekah hingga akhir hayatnya, tetapi warisan keilmuannya tetap menyebar luas hingga Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat pada tahun 1897 di Mekah. Meskipun ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar Indonesia, jasa dan pengaruhnya bagi umat Islam di Nusantara sangat besar. Hingga kini ia dihormati sebagai salah satu ulama besar yang menjadi kebanggaan di bangsa Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan simbol ulama yang berwawasan luas, tekun, dan memiliki visi besar dalam menyebarkan ilmu keislaman yang damai. Ia menjadi inspirasi bagi penerus untuk senantiasa belajar dan mengamalkan ilmu dengan penuh ketulusan. Warisan keilmuannya terus hidup, khususnya di kalangan pesantren-pesantren di Indonesia, menjadikannya salah satu ulama terbesar yang pernah lahir di Nusantara. Syekh Yusuf. Kemudian terdapat Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari, lebih dikenal Syekh Yusuf Al-Makassari. Ialah seorang ulama besar dan pejuang kemerdekaan dari Sulawesi Selatan, tepatnya Makassar. Ia lahir pada tahun 1626 di Goa, Sulawesi Selatan dan memiliki pengaruh besar dalam dunia spiritual Islam serta sejarah perjuangan kemerdekaan di Nusantara. Kehidupannya mencerminkan gabungan antara spiritualitas dan nasionalisme, di mana ia tidak hanya dikenal sebagai seorang sufi, tetapi juga pejuang yang gigih menantang pendatang atau penjajah dari bangsa Eropa. Syekh Yusuf dilahirkan di daerah Goa dengan nama Muhammad Yusuf. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan ayahnya memiliki hubungan dekat dengan penguasa kerajaan Goa. Sejak kecil, Syekh Yusuf menunjukkan minat yang besar pada ilmu agama dan spiritualitas. Melihat kecerdasannya, keluarganya mendukung Yusuf untuk menimba ilmu ke berbagai daerah pada masa mudanya. Ia memulai pendidikan di lingkungan kerajaan, mempelajari Al-Quran dan ilmu dasar Islam. Syekh Yusuf tidak puas hanya belajar di Makassar pada usia 18 tahun. Ia kemudian melakukan perjalanan keluar Sulawesi untuk menimba ilmu ke Banten, di mana ia belajar pada ulama besar dan guru-guru sufi di sana. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke Aceh, pusat intelektual Islam pada masa itu, untuk mempelajari tasawuf dan fikih. Namun perjalanannya mencari ilmu Syekh Yusuf tidak berhenti di Nusantara. Pada tahun 1644 ia pergi ke Mekah dan Madinah, yang kala itu menjadi pusat pendidikan Islam terbesar di dunia. Di Mekah ia mendalami ajaran Islam dan Sufisme dari berbagai mazhab. Ia belajar pada banyak guru terkemuka termasuk Syekh Ahmad Al-Ghazali dan Syekh Ibrahim Al-Qurani, dua ulama besar yang sangat dihormati pada masanya. Kedua ulama ini memperkenalkan Syekh Yusuf pada tarekat Khalwatiyah, sebuah
tarekat Sufi yang mengutamakan pengembangan batin dan pemurnian jiwa. Selama di Timur Tengah, Syekh Yusuf juga memperoleh gelar Tajul Khalwati yang berarti mahkota Khalwatiyah sebagai bentuk penghormatan atas penguasaannya dalam tarekat tersebut. Tarekat Khalwatiyah yang ia dalami kemudian berkembang luas dan diadopsi oleh dengan ajaran lokal saat ia kembali ke Nusantara. Setelah bertahun-tahun belajar di Timur Tengah, Syekh Yusuf kembali ke Nusantara sekitar 1670. Ia tiba di Banten yang pada waktu itu merupakan pusat perdagangan dan memiliki pengaruh politik kuat di Nusantara. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa yang kemudian menjalin persahabatan dengan Syekh Yusuf dan menganggapnya sebagai penasehat spiritual dan politik. Syekh Yusuf juga menikah dengan putri Sultan Agung sehingga memperkuat hubungan keduanya. Di Banten, Syekh Yusuf tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menginspirasi perlawanan melawan penjajahan Belanda. Bersama Sultan Agung, ia turut serta dalam menggalang kekuatan rakyat yang menentang kekuasaan VOC. Peran Syekh Yusuf sebagai ulama yang juga seorang pejuang menumbuhkan semangat dan totalitas bagi bangsa Nusantara untuk melawan para kebangsawan penjajah Belanda. Kemudian aktivitas politik dan perjuangan Syekh Yusuf membuat VOC Belanda merasa perlu untuk menyingkirkannya. Pada tahun 1683 ia ditangkap oleh Belanda setelah mengalami beberapa pertempuran. Karena khawatir akan pengaruhnya yang besar, Syekh Yusuf diasingkan pertama kali ke Ceylon atau sekarang lebih dikenal dengan Sri Lanka. Namun di Ceylon ia tetap aktif berdakwah mengajarkan ilmu tasawuf. Banyak orang yang di sana kemudian menjadi muridnya dan pengaruh ajaran Islamiyah berkembang di kawasan tersebut. Setelah beberapa waktu di Ceylon, Syekh Yusuf kembali diasingkan ke Cape Town atau Afrika Selatan pada tahun 1693. Di Cape Town, ia tetap melanjutkan dakwahnya di tengah komunitas muslim setempat hingga akhirnya ia dikenal Tuan Guru oleh masyarakat setempat. Syekh Yusuf mengajarkan Islam kepada penduduk lokal di Afrika Selatan dan bahkan mendirikan kelompok spiritual di sana yang kemudian menjadi cikal bakal komunitas muslim di wilayah tersebut. Karena jasa-jasanya, ia hingga kini dihormati sebagai pahlawan muslim di Afrika Selatan. Kemudian Syekh Yusuf wafat di Cape Town pada tahun 1699 pada tanggal 23 Mei dan dimakamkan di sana. Meskipun jauh dari tanah airnya, pengaruh Syekh Yusuf terus dirasakan baik di Indonesia maupun di Afrika Selatan. Pada tahun 1705, jenazahnya dipindahkan ke Goa, Sulawesi Selatan dan dimakamkan di sana sesuai permintaan dari pihak keluarganya. Kemudian pengaruh Syekh Yusuf adalah salah satu ulama yang pastinya berperan penting dalam menyebarkan ajaran tarekat Khalwatiyah di Nusantara yang kemudian disesuaikan dengan tradisi lokal. Ia dikenal dengan ajaran tasawuf yang mengutamakan kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama. Selain tarekat Khalwatiyah, ajaran yang ia kembangkan meliputi nilai-nilai spiritual seperti tawakal, kesabaran, kewasrahan, dan didasari pada kecintaan kepada Allah. Syekh Yusuf juga diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia karena kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Ia menjadi simbol dari ulama yang tidak hanya berdakwah tentang agama, tetapi juga menentang penindasan dan ketidakadilan. Syekh Yusuf merupakan sosok yang inspiratif, ulama sekaligus pejuang yang memperlihatkan bahwa perjuangan bisa dilakukan baik melalui dakwah spiritual maupun fisik. Ia meninggalkan warisan ajaran yang tetap hidup hingga kini serta menjadi bukti bahwa ilmu dan iman dapat membentuk generasi yang cinta akan kebebasan dan kemerdekaan. Hingga hari ini, Syekh Yusuf dikenal di berbagai belahan dunia sebagai ulama yang membawa kedamaian, pengetahuan, dan semangat perjuangan melawan ketidakadilan. Sekian penjelasan dari saya atau storytelling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.